Millions of people deal with a nail-biting habit at some point in their lives. Miliaran orang pernah mengalami kebiasaan menggigit kuku pada hidup mereka. Many will go to great lengths to try to stop, employing strategies like rubbing chili peppers on their cuticles, wearing gloves all day, dipping their hands in salt, and envisioning bacteria crawling on their fingers. Banyak dari mereka yang berusaha keras untuk berhenti merokok dengan menerapkan strategi seperti menggosokkan cabai pada kutikula, memakai sarung tangan sepanjang hari, mencelupkan tangan ke dalam garam, dan membayangkan bakteri merayap jari-jari mereka. And while not all of us are nail biters, most of us do have a habit we'd like to kick. So what's the best way to break one? Meskipun tidak semua dari kita suka menggigit kuku, sebagian besar dari kita mempunyai kebiasaan yang ingin kita hentikan. Jadi, cara apa terbaik untuk memecahkannya? Scientists define habits as behaviors that are performed regularly and cued subconsciously in response to certain environments, whether it be a location, time of day, or even an emotional state. Para ilmuwan mendefinisikan kebiasaan sebagai perilaku yang dilakukan secara teratur dan diberikan secara tidak sadar sebagai respons terhadap lingkungan tertentu, baik itu lokasi, waktu, atau bahkan keadaan emosional. They can include simple actions like picking your hair when stressed, but also more complex practices ingrained in daily routines, like staying up late or brewing your coffee in the morning. Hal ini dapat mencakup tindakan sederhana seperti memetik rambut saat stres, tetapi juga praktik yang lebih kompleks yang tertanam dalam rutinitas sehari-hari, seperti begadang atau menyeduh kopi di pagi hari. If you do something frequently without much deliberation, then it's likely a habit. Jika kalian sering melakukan sesuatu tanpa banyak pertimbangan, kemungkinan besar itu adalah kebiasaan. They form because at some point your brain learns that the behavior is beneficial. Let's say after opening a stressful email, you bite your nails. Mereka terbentuk karena pada titik tertentu, otak kalian mengetahui bahwa perilaku tersebut bermanfaat. Katakanlah setelah membuka email membuat stres, kalian menggigit kuku. This is rewarding as it's enough to focus your attention, curbing your email-fueled anxiety. Dan menggigit kuku itulah kamu cukup untuk memusatkan perhatian kalian, mengurangi kecemasan kalian yang dipicu oleh email. Within your brain, positive experiences can trigger the release of dopamine, a neurotransmitter that mediates feelings of pleasure. Di dalam otak kalian, pengalaman positif dapat memicu pelepasan dopamin, neurotransmitter yang memediasi perasaan senang. Dopamine is also a driver of neuroplasticity, meaning it can change how your neurons wire and fire. Dopamin juga merupakan pendorong neuroplastisitas yang artinya hal ini dapat mengubah cara neuron kalian terhubung dan aktif. Your brain builds connections that link the reward with the behavior, driving you to repeat it. Otak kamu membangun koneksi yang menghubungkan imbalan dengan perilaku tersebut, sehingga mendorong kamu untuk mengulanginya. It also starts associating the behavior with other cues, like your environment. Otak juga memulai mengasosiasikan perilaku tersebut dengan isyarat lain seperti lingkungan kalian. Eventually, all it takes is the context of sitting at your desk to subconsciously trigger a nail-biting habit. No stressful email or sense of relief required. Dan pada akhirnya, yang diperlukan hanyalah duduk di depan meja secara tidak sadar, memicu kebiasaan menggigit kuku. Tidak diperlukan email yang membuat stres ataupun lega. Once established, these cue behavior reward loops work fast, outpacing the decision-making process. You may find yourself engaging in a habit before you have the chance to notice and stop. Setelah terbentuk, putaran isyarat perilaku imbalan ini bekerja dengan cepat. Melampaui proses pengambilan keputusan, kalian mungkin mendapati diri kalian terlibat dalam suatu kebiasaan sebelum kamu sempat menyadarinya dan berhenti. But this can be a good thing because not all habits are bad. Namun, ini bisa menjadi hal yang baik karena tidak semua kebiasaan ini buruk.
They're stored memories of what's worked in the past, which allow you to take swift action in the present. Mereka menyimpan kenangan tentang apa yang berhasil di masa lalu, yang memungkinkan kalian mengambil tindakan cepat di masa sekarang. One study estimated that on average, people spend more than 40% of their days performing regularly repeated behaviors, while their minds are occupied with other thoughts. Sebuah penelitian memperkirakan bahwa rata-rata orang menghabiskan lebih dari 40% hari mereka untuk melakukan tugas rutin, dan saat itulah pikiran mereka sibuk dengan pikiran lainnya. A seemingly automated morning routine, for example, saves you both time and precious mental energy. Rutinitas pagi yang tampaknya otomatis, misalnya, menghemat waktu dan energi mental kalian yang berharga. Still, many people have habits that no longer serve them. Namun, banyak orang memiliki kebiasaan yang tidak lagi berguna bagi mereka. Yet research shows that intentions alone often fail to lead to long-term behavior change. Namun, penelitian menunjukkan bahwa niat saja seringkali gagal menghasilkan perubahan perilaku berwaktu jangka panjang. This isn't to say you can't break a habit. Rather, by understanding the basis of habits, you can create better plans for changing them. Ini bukan berarti kita tidak menghentikan suatu kebiasaan. Sebaliknya, dengan memahami dasar kebiasaan, kita dapat membuat rencana lebih baik untuk mengubahnya. For example, we know habits are often cued by environments and routines. Lying in bed may cause you to endlessly scroll through your phone, or watching TV on the couch may lead you to grab a sugary snack. Misalnya, kita tahu nih bahwa kebiasaan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan dan rutinitas. Berbaring di tempat tidur dapat menyebabkan kita terus-menerus bermain ponsel. Atau menonton televisi di sofa dapat membuat kita terus mengkonsumsi makanan-makanan manis. One of the most effective ways to manage behavior is to identify these locations or times of day. Then try to modify them by changing your routine or creating obstacles that make it more difficult to perform the habit in that space. Salah satu cara paling efektif untuk mengelola perilaku adalah dengan mengidentifikasi lokasi atau waktu tersebut. Kemudian, mencoba memodifikasinya dengan mengubah rutinitas kita atau menciptakan hambatan yang mempersulit kita melakukan kebiasaan tersebut. Moving, switching jobs, or even starting a new schedule are particularly great times to break a habit or build a new one. Berpindah, berganti pekerjaan, atau bahkan memulai jadwal baru adalah saat yang tepat untuk menghentikan kebiasaan atau membangun kebiasaan baru. One 2005 study tracked university students' exercising, reading, and TV watching habits before and after they transferred schools. Sebuah penelitian pada tahun 2005 melacak kebiasaan murid berolahraga, membaca, dan menonton televisi sebelum dan sesudah mereka pindah sekolah. When students were no longer around old environments and routines, their habits, even the strong ones, significantly changed. Ketika siswa tidak lagi berada di lingkungan dan rutinitas yang lama, kebiasaan mereka bahkan yang kuat sekalipun berubah secara signifikan. For behaviors like nail biting or hair pulling, a practice called habit reversal training can be helpful. Untuk perilaku seperti menggigit kuku atau mencabut rambut, latihan yang disebut pengembalian kebiasaan mungkin dapat membantu. Developed by psychologists in the 1970s, the aim is to change a habit by replacing it with another one that's less detrimental. Para psikolog pada tahun 1970-an memiliki tujuan, yaitu mengubah suatu kebiasaan dengan menggantikannya dengan kebiasaan lain yang tidak terlalu merugikan. The training requires you to analyze and understand your habit cues so you can effectively intervene at the right times. Latihan ini mengharuskan kita menganalisis dan memahami syarat kebiasaan kita sendiri sehingga kita dapat melakukan intervensi secara efektif dan pada waktu yang tepat. For example, if you tend to bite your nails at work,
preemptively keep a fidget toy at your desk. Then, if a stressful email comes in, use the toy when you feel the urge to bite your nails. Misalnya, jika kalian cenderung menggigit buku saat bekerja, simpanlah mainan pembuat stres kalian di meja kalian. Kemudian, saat ada email yang membuat stres itu masuk, gunakanlah mainan tersebut saat kalian merasakan ingin menggigit buku. Breaking a habit takes time, so remember to give yourself grace and have patience through the process. Menghentikan suatu kebiasaan membutuhkan waktu. Jadi ingatlah untuk memberi diri kita rahmat dan bersabar melalui prosesnya. And while many focus on their bad habits, it's also worth celebrating the good ones that help us move swiftly and successfully through our daily routines. Meskipun banyak orang berfokus pada kebiasaan buruk mereka, ada baiknya kita juga merayakan kebiasaan baik yang membantu kita bergerak cepat dan sukses menjalani rutinitas sehari-hari. Speaking of good habits, do you know what it takes to be a good listener? Learn more about this invaluable skill with this video. Or for more actionable, science-based advice on how to build strengths of heart, mind, and will, visit ed.ted.com/buildcharacter.